Hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke tempat-tempat yang gemerlap dan penuh adrenalin. Kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bikin kita penasaran banget, yaitu negara-negara yang punya penghasilan super gede dari industri judi. Wah, kebayang nggak sih, seberapa banyak uang yang berputar di sana? Dari lampu-lampu kasino yang nggak pernah padam, sampai suara mesin slot yang seru, industri ini ternyata jadi sumber kekayaan luar biasa buat beberapa negara. Kalian pasti sering dengarkan nama-nama kota kayak Las Vegas atau Macau. Nah, tempat-tempat itu bukan cuma sekadar tujuan wisata biasa, tapi juga mesin pencetak uang yang dahsyat. Di video ini, kita akan kupas tuntas 5 negara teratas yang ekonominya ditopang kuat oleh industri perjudian. Kita bakal lihat seberapa besar pendapatan mereka, apa aja sih yang bikin industri ini begitu maju di sana, dan gimana dampaknya buat negara-negara tersebut. Penasaran kan? Yuk siapin cemilan dan duduk yang nyaman, karena kita akan mulai petualangan kita mengungkap rahasia kekayaan dari balik meja judi. Ayo jamin, informasinya bakal seru dan nambah wawasan kita semua. Siapa tahu, setelah nonton video ini, pandangan kita tentang dunia gemerlap ini jadi lebih luas lagi. Jangan kemana-mana ya, tonton terus sampai habis. Oke, kita mulai dari yang paling juara nih, teman-teman. Negara pertama yang jadi raksasa di dunia perjudian adalah Macau. Siapa yang nggak kenal sama tempat ini? Macau sering banget disebut sebagai Las Vegas-nya Asia. Tapi jujur ya, pendapatannya itu jauh ngalahin Las Vegas loh. Gila kan? Sejak pemerintahannya membuka pintu buat operator kasino internasional di awal tahun 2000-an, Macau langsung melesat jadi pusat judi nomor 1 di dunia. Pendapatannya dari industri ini bisa mencapai puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Bener-bener angka yang fantastis banget. Di sini, kasino-kasino mewah dan megah berjejeran, kayak The Venetian Macau atau City of Dreams. Mereka nggak cuma nawarin meja judi, tapi juga hiburan kelas dunia, hotel super mewah, dan pusat perbelanjaan barang-barang branded. Makanya, nggak heran kalau turis dari seluruh dunia, terutama dari daratan Tiongkok, rela datang jauh-jauh ke sini buat nyoba peruntungan mereka. Industri ini jadi tulang punggung ekonomi Macau, nyiptain banyak banget lapangan kerja, dan bikin wilayah kecil ini jadi salah satu tempat terkaya di planet ini. Luar biasa banget deh transformasinya. Selanjutnya, kita terbang ke benua Amerika, tepatnya ke Amerika Serikat. Nah, kalau ngomongin judi di Amerika, pasti yang langsung kepikiran itu adalah Las Vegas kan? Betul banget. Kota di tengah gurun Nevada ini udah jadi ikon global buat dunia hiburan dan perjudian. Jalan utamanya, yang dikenal sebagai The Strip, itu isinya hotel-hotel dan kasino-kasino raksasa yang lampunya terang benderang sepanjang malam. Dari Bellagio dengan air mancurnya yang terkenal, sampai Caesars Palace yang megah, semuanya menawarkan pengalaman yang gak terlupakan. Tapi, bukan cuma Las Vegas loh. Ada juga Atlantic City di New Jersey, yang jadi pusat judi penting di pesisir timur Amerika. Selain itu, banyak negara bagian lain yang juga sudah melegalkan berbagai bentuk perjudian, termasuk kasino suku Indian dan taruhan olahraga yang lagi ngetren banget. Kontribusi industri ini ke ekonomi Amerika Serikat itu gede banget teman-teman. Dari pajak yang dibayarkan, sampai jutaan lapangan kerja yang tercipta di sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Jadi, bisa dibilang, gemerlap lampu kasino ini juga ikut menerangi perekonomian negaranya. Sekarang, kita balik lagi ke Asia Tenggara, ke tetangga kita yang super modern, Singapura. Meskipun negaranya kecil, jangan salah, Singapura ini pemain besar juga loh di industri kasino. Uniknya, mereka cuma punya 2 kasino, tapi dua-duanya itu super megah dan ikonik banget. Yang pertama, tentu saja Marina Bay Sands. Siapa sih yang nggak tahu bangunan dengan 3 menara yang di atasnya ada kolam renang melayang itu? Tempat ini udah jadi landmark Singapura yang paling terkenal di seluruh dunia. Selain Marina Bay Sands, ada juga Resorts World Sentosa. Kasino yang satu ini letaknya di pulau hiburan Sentosa, jadi sekalian bisa main ke Universal Studios atau SEA Aquarium. Pemerintah Singapura sengaja membangun 2 resort terpadu ini untuk mendongkrak industri pariwisata mereka, dan hasilnya sukses besar. Jutaan turis datang setiap tahun, nggak cuma buat main di kasino, tapi juga buat menikmati semua fasilitas hiburan kelas atas yang ditawarkan.
Pendapatan dari dua kasino ini menyumbang angka yang signifikan banget buat ekonomi Singapura. Keren ya strateginya. Dari Asia, kita pindah ke Eropa. Yuk, tujuan kita adalah Inggris. Nah, yang bikin Inggris beda dari negara-negara sebelumnya adalah kekuatan mereka di industri judi online. Di sini, segala macam bentuk perjudian itu legal dan diatur dengan sangat ketat oleh pemerintah melalui Komisi Perjudian. Jadi, warganya bisa dengan bebas dan aman masang taruhan olahraga, main poker online, atau nyoba kasino virtual langsung dari rumah mereka. Praktis banget kan? Karena regulasinya yang jelas dan pasarnya yang besar, banyak banget perusahaan judi online terbesar di dunia yang memilih buat berkantor pusat di Inggris atau punya lisensi dari sana. Nama-nama besar kayak Bet365 atau William Hill itu asalnya dari sini. Selain judi online, taruhan olahraga secara tradisional juga populer banget, terutama buat pertandingan sepak bola Liga Premier. Kalian pasti sering lihat kan, logo-logo perusahaan judi di jersey klub-klub bola? Itu nunjukin seberapa besar pengaruh industri ini di Inggris. Jadi nggak cuma dari kasino fisik, tapi dari dunia maya pun, Inggris bisa dapat pemasukan yang luar biasa. Terakhir, kita terbang ke benua yang ada di bawah, Australia. Negara kanguru ini punya fakta yang unik banget soal judi, teman-teman. Meskipun pendapatan totalnya mungkin nggak sebesar Makau atau Amerika, tapi kalau dihitung per orang, warga Australia ini adalah yang paling banyak ngabisin uang buat judi di dunia. Wah, hobi yang mahal ya. Judi udah jadi bagian dari budaya di sana, terutama yang namanya mesin slot. Tapi di Australia mereka punya sebutan sendiri yang khas, yaitu pokies. Mesin pokies ini bisa ditemuin di mana-mana, nggak cuma di kasino, tapi juga di pub dan klub-klub lokal di hampir setiap sudut kota. Saking banyaknya, jumlah mesin pokies di Australia itu salah satu yang terbanyak di dunia. Selain pokies, taruhan pacuan kuda juga sangat populer, terutama saat ada event besar seperti Melbourne Cup yang bahkan sampai jadi hari libur nasional. Besarnya pengeluaran masyarakat untuk berjudi ini tentunya menghasilkan pendapatan pajak yang sangat besar bagi pemerintah, yang kemudian digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik. Jadi, di balik hobi ini, ada perputaran ekonomi yang kencang banget. Nah, itu dia tadi teman-teman, 5 negara dengan penghasilan terbesar dari industri judi. Gimana? Seru kan pembahasannya? Dari kemegahan Macau dan Las Vegas, modernnya Singapura, canggihnya judi online di Inggris, sampai populernya pokies di Australia. Ternyata, di balik gemerlap lampu dan keseruannya, industri ini adalah mesin ekonomi yang sangat kuat dan punya peran penting bagi negara-negara tersebut. Semoga informasi dari Ayu tadi bisa nambah wawasan baru buat kita semua ya. Ayu mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan dari kalian itu berarti banget buat Ayu dan tim semua di Bahas Satu, supaya bisa terus bikin konten-konten yang seru dan informatif lagi ke depannya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan sungkan buat kasih jempolnya ya. Boleh juga loh, tinggalin komentar di bawah, kira-kira topik apa lagi nih yang seru buat kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Nyalain juga lonceng notifikasinya nggak ketinggalan video baru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya!